Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, di sini saya akan memaparkan terkait penugasan ujian akhir semester pada mata kuliah pengelolaan pembelajaran yang diampu oleh Ibu Novi Trilistiana, SPD MPD. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Elma Putri Fertiana dari Program Studi Teknologi Pendidikan kelas A semester 2 dengan NIM 21105241043 Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta. Pada video kali ini saya akan menjelaskan terkait subtema bagaimana perencanaan pembelajaran secara blended learning dapat disiapkan agar mencapai tujuan-tujuan pembelajaran dalam diklat ataupun pelatihan. Oke, yang pertama kita harus tahu terlebih dahulu pengertian dari blended learning. Nah, apa sih blended learning itu? Blended learning terdiri dari kata blended yang berarti kombinasi atau campuran dan learning yang berarti belajar. Sedangkan definisi dari blended learning adalah suatu model pembelajaran yang mengkombinasikan metode pengajaran face-to-face dengan metode pengajaran berbantuan komputer baik secara offline maupun online untuk membentuk suatu pendekatan pembelajaran yang berintegrasi. Yang selanjutnya, tujuan dari blended learning adalah untuk memberikan pengalaman pembelajaran yang paling efektif dan efisien. Karena pembelajaran berbasis blended learning merupakan pilihan terbaik untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan daya tarik yang lebih besar dalam berinteraksi antar manusia dalam lingkungan belajar yang beragam. Blended learning menawarkan kesempatan belajar baik secara bersama-sama atau terpisah, demikian pula pada waktu yang sama maupun yang berbeda. Penggunaan blended learning memiliki beberapa keuntungan, di antaranya yang pertama, memperluas jangkauan pembelajaran atau pelatihan, yang kedua, memudahkan implementasi, yang ketiga, efisiensi pada biaya, yang keempat, memperoleh hasil yang optimal, yang kelima, mampu menyesuaikan berbagai kebutuhan pembelajar, dan yang terakhir, memiliki daya tarik dalam pembelajaran. Setelah mengetahui pengertian dari blended learning, selanjutnya kita perlu mengetahui pengertian dari lembaga diklat ataupun pelatihan. Lembaga diklat merupakan suatu lembaga yang berkaitan dengan pengembangan sumber daya manusia yang mempunyai beberapa tugas seputar aktivitas diklat, pelatihan online maupun offline, sosialisasi, workshop, webinar, serta seminar. Tujuan dari lembaga ini yaitu mengembangkan sumber daya manusia atau social development, perbaikan staf, meningkatkan mutu dan kemampuan, serta keterampilan baik dalam melaksanakan tugasnya maupun kepemimpinannya, melatih dan meningkatkan mekanisme kerja dan kepekaan dalam melaksanakan tugas, melatih dan meningkatkan kriteria dalam merencanakan, serta meningkatkan ilmu pengetahuan dan keterampilan dalam kerja. Oke, selanjutnya kita akan masuk pada pokok pembahasan, yaitu bagaimana perencanaan pembelajaran secara blended learning dapat disiapkan agar mencapai tujuan-tujuan pembelajaran dalam diklat ataupun pelatihan. Adapun langkah-langkah dan cara yang ditempuh yaitu yang pertama, fasilitator dan lembaga diklat harus bisa dan mampu memberikan motivasi dan memperhatikan karakteristik peserta diklat. Adapun karakteristik peserta diklat terdiri atas usia, gender, budaya, gaya belajar, motivasi, dan lain-lain. Yang kedua, fasilitator harus menguasai materi yang akan disampaikan, dilengkapi dengan hal yang berkaitan pada pemilihan penggunaan bahan, materi, dan media pembelajaran. Dengan adanya hal ini, berarti pembelajaran dapat tercapai secara efektif dan inovatif. Selama peserta diklat harus terlibat aktif dalam membangun pengetahuan dan pemahamannya sendiri, sehingga mereka mampu menyerap ilmu dan pengetahuan serta menggunakannya untuk kepentingan diri sendiri maupun orang lain atau bahkan untuk lingkungannya. Yang ketiga, merancang pengembangan e-learning sebagai perangkat blended learning yang dapat dimanfaatkan kapan saja dan di mana saja oleh peserta diklat.
Tips yang selanjutnya yaitu yang keempat, perlu adanya komunikasi dan interaksi antara peserta diklat, pelatih ataupun fasilitator dan sumber belajar, karena mereka akan saling memerlukan umpan balik agar mendapatkan hasil yang efektif. Yang kelima, perlu adanya pemilihan strategi pelatihan yang efektif berdasarkan hasil analisis kebutuhan yang dilakukan dengan metode dan desain pelatihan yang berkualitas sehingga dapat terukur dan efisien. Yang keenam, optimalisasi pembenahan pada sistem aplikasi e-learning maupun LMS, fasilitator dan waktu pelaksanaan sesuai dengan kebutuhan peserta diklat, serta menerapkan pembelajaran yang kontekstual. Yang ketujuh, diperlukan dukungan kebijakan lembaga penyelenggaraan dengan penyiapan sarana-prasarana agar memadai dan menunjang pelatihan. Yang terakhir, menyiapkan fasilitator yang kompeten dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi sehingga mampu memanfaatkan media pembelajaran, serta peserta pelatihan juga perlu kesiapan dalam hal teknologi dan informasi tersebut sehingga pembelajaran blended learning berjalan secara efektif. Demikian yang dapat saya sampaikan terkait tips and trik bagaimana perencanaan pembelajaran secara blended learning dapat disiapkan agar mencapai tujuan-tujuan pembelajaran dalam diklat ataupun pelatihan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.